Ah, coba cerita Pak Lase, cerita biar kami simak cerita Pak Lase dulu, cerita. Itulah Pak, dari kasus pencabulan itu anak kita yang masih sekolah kelas 3 SMP Bapak. Ya, di bawah umur ya. Iya, itulah diperkosa sebanyak 2 kali pelaku dan diancam pisau. Ya. Baru seterusnya keluarga pelaku pemerkosaan ini anak kita mendatangi kita di rumah, meminta berdamai secara keluargaan, menawarkan uang 20 juta. Nah, karena kita mau berdamai secara keluargaan 20 juta, makanya kita diteror terus sampai dipukulilah orang rumahku dan anakku laki-laki yang bernama Jas Kurniawan Lase Pak, sampai parah hampir mati dan HP-nya juga dirampas Pak. Dan semuanya kita sudah melapor di Polsek MBG dan Polres Madinah dan hanya selalu menjanji-janji terus sabar. Dan pelaku pengeroyokan sudah sempat diamankan 2 hari 2 malam Pak di Polsek MBG. Dan seterusnya pelaku dibebaskan Pak Kanit Polsek MBG atau Bapak Jones Panen. Dasar pelepasannya apa? Katanya Pak, karena ada yang menjamin pelaku semua pengacara mereka, sehingga dilimpahkan di Polres Bapak dan dibuat perlawanan, melapor orang itu jadinya bahwa kami udah memukul mereka. Nah, inilah sampai sekarang Bapak yang diperjuangkan orang itu melapor terus. Ada lagi pengacara orang itu sampai di Polres Madinah bahwa supaya saya masuk. Padahal mereka yang mendatangin kami di rumah kami, sudah berencana mereka mendatangin kami memukul dan membunuh, karena orang itu malam itu pelaku 5 orang yang mengeluarkan pisau 3 orang. Rupanya mereka sekarang buat perlawanan bahwa melaporkan kami bahwa udah memukul, padahal tidak ada sama sekali perlawanan sama kami Pak. Dia bilang Bapak memukul. Tidak ada memukul kami Pak. Enggak, dia melaporkan Bapak memukul orang tersebut. Apa Pak? Bapak dilaporkan. Iya Pak, iya. Dilaporkan kenapa? Karena udah kami memukul kata pelaku. Sudah melakukan bahwa Bapak memukul orang tersebut. Apa Pak? Bapak dilaporkan Bapak memukul orang tersebut. Betul Bapak, betul. Itulah rekayasa mereka sampai diurus visum. Urus visum. Saksinya ada? Gak ada saksinya Pak, cuman mereka pelaku yang 5 orang Pak saksinya. Kalau ada saksi dari jalan Pak. Nah itulah Pak, karena yang saya takut ini karena pelaku pengeroyokan yang malam itu udah sempat diamankan 2 hari 2 malam di Polsek MBG. Dan seterusnya dibebaskan pelaku semua polisi Kanit Polsek MBG, dikarenakan ada pembela orang itu baik pun dari wartawan, dari pengacara, dari anggota HAM, sehingga dibebaskan tanpa sepengetahuan kami. Nah, setelah udah saya dengar dibebaskan semua pelaku orang Bapak polisi Polsek MBG,
Saya datangin polsek dan saya ribut di situ sama Hanif. Kenapa dikeluarkan pelaku yang sudah terbukti melakukan kejahatan, dan pelaku pun udah mengakui bahwa kami udah dipukul, dan HP anak saya barang bukti pun dihilangkan, udah diakuinya bahwa dia udah menambil, sehingga ditangkap balik pelaku, orang bapak polisi dilimpahkan langsung di Polres Madinah, Pak. Setelah udah sampai di Polres Madinah, itu yang dibuat orang penyidik di sana, termasuk Kanit Kapolsek MBG tadi, membuat perlawanan, lapor pelaku, bahwa yang mereka laporkan udah kami melakukan memukul mereka, pengakuan mereka, Pak. Padahal kami tidak ada mengakui, Pak. Apa yang kami akui yang nggak ada kami perbuat, Pak. Pak, bahasnya satu-satu. Iya, Pak. Sama tanya, kita masalah PPA-nya di pelaporan pencabulan itu, prosesnya sampai di mana? Sampai saat ini, Pak, informasi dari Bapak Kapolres Madinah lagi dicari pelakunya, udah DPO. Berapa hari? Udah berapa hari itu? Udah lebih 1 minggu ini dibilang-bilang sama saya, udah turun di lapangan anggota mencari, melacak. Padahal sampai saat ini, Bapak, aktif nomor WA pelaku. Sampai dia mau SMS saya pun tadi. Perlu didampingi sama itu Pak Irman satu. Kenapa kok prosesnya lama? Saat ini kan Pak Lase sedang berbicara itu sama Pak Gatot ya, dari lawyernya Mitra Negara, media Mitra Negara. Pak Gatot itu berada di Semarang. Artinya Pak Lase sampaikan dulu apa keluh kesahnya supaya Pak Gatot dapat menerangkan, seperti itu Pak Lase. Terus itu anak Pak Lase yang diperkosa mana sih? Saya kepingin ngomong dulu. Ya, Bapak. Ini. Ini, Pak. Oh, ini adik yang bernama Putri Lase ya? Suaranya nggak kedengaran, Dek. Abang Korea. Ciao. Suaranya nggak kedengaran. Adik anaknya Bapak Soni Teh Lase kan, yang bernama Putri Lase kan? Apakah benar pada saat itu adik diperkosa oleh pelaku? Dengar suara saya, Dek? Macet, Pak. Macet-macet? Iya, Pak. Udah dengar gitu. Bisa diceritakan dulu biar kami dengar gimana ceritanya. Waktu kejadian di pemerkosaan itu gimana? Seperti apa? Awal pemerkosaannya itu terjadinya di mana tuh? Cerita. Coba ceritakan. Coba Putri ceritakan. Saya sekolah, Pak. Gimana? Waktu saya sekolah. Mau pergi sekolah? Iya. Waktu itu mau pergi sekolah, terus coba ceritakan. Pak. Ceritakanlah. Waktu saya diantar sekolah, Pak. Ya, waktu diantar ke sekolah itu artinya gimana dia cara melakukan pemerkosaannya terhadap Putri. Ini Putri kan? Putri Lase kan? Iya, gimana? Ataukah dia cara merayu atau dengan cara paksa gimana? Pak, izin. Coba Pak Gatot. Izin ya, Pak. Izin.
Iya. Karena mohon maaf ya, ini kan anak-anak ya, anak-anak nggak diperkenankan seperti interogasi seperti ini, dan mohon maaf, kalau bisa privat intern Ramadan sendiri sama yang bersangkutan, karena apa? Takutnya mental dari anak tersebut terganggu. Izin, mohon maaf. Iya. Biasanya anak-anak tersebut akan merasa mentalnya kurang atau masih down karena trauma ya. Terus dia akan butuh apa ya, kasihan untuk berpikirnya dilihat sama orang, diketahui sama orang. Izin ini mohon maaf untuk jangan di live seperti ini, kasihan. Iya. Biasanya perlindungan anak seperti itu, dan mohon maaf. Justru kita kasihan ini Pak Gatot, artinya kan Pak Sony Tehelase ini selaku keluarga besar dari pihak korban serta Ibu Yarni Patemaluwo, istrinya serta Tapi kan itu sudah anaknya. diproses toh, dan sudah diproses di Polres tuh. Iya, tapi dalam arti pihak korban ini malah dilaporin balik seperti itu. Iya, laporin balik karena ada suatu tindakan lainnya. Seolah dikaburkan, dialihkan perkara ini ke perkara yang baru, pengalihan perkara. Ya kan? Kalau kita ikuti perkara yang baru, itu tidak akan kabur nanti perkara yang lama, yang pertama. Jadi untuk hematnya lebih baik kita selesaikan dulu perkara yang lama. Gimana caranya untuk menyelesaikan ini? Kita kejar Kapolresnya sampai kapan, sampai di mana prosesnya. Harusnya kalau ini adiknya sudah divisum, Dek. Udah, Pak. Sudah. Bukti laporan visum dari rumah sakit sudah ada. Nggak dikasih sama Nggak kami, dikasih, Pak, sama kami. sama polisi. Dibawa kanitnya ya. Berarti kamu visumnya setelah lapor. Iya, Pak. Visum dulu baru lapor, bukan kan? Lapor dulu baru visum kan? Iya. Kalau lapor dulu baru visum, memang hasil visumnya dibawa oleh pihak penyidik. Iya, Pak. Itu di situ. Mbaknya ditunjukkan enggak, adiknya ini ditunjukkan sama ini bukti visumnya, tunjukkan enggak sama penyidiknya? Iya. Iya, Pak. Hasil visumnya tunjukkan. Iya, Pak. Hasil visumnya apa? Menerangkan terjadinya tindakan pemerkosaan enggak? Terbukti, Pak. Terbukti. Pelakunya enggak ada di tempat atau pergi? Udah lari, Pak. Udah lari. Pelakunya dewasa usia berapa? Udah bercucu, Pak. Usia berapa pelakunya? 45. Mana menurut Pak? 45, Pak. Mana itu udah bercucu ya? Pelakunya sudah tua? Iya, Pak. Ada cucu, Pak. Sudah berumah tangga pelakunya berarti? Iya, Pak. Anak istrinya ada? Ada, Pak. Cucunya ada pun, Pak. Cucunya ada, istrinya ada, anaknya ada. Gimana tanggapan dari pihak Polsek? Ya, lagi dalam proses, Pak. Proses apa yang dijawab? Ya lagi dicarilah pelaku katanya, Pak. Sabar-sabarlah kata orang polisi, Pak. Berapa hari semenjak Bapak buat lapor, kan Bapak di BAK itu anaknya. Setelah Iya. di BAK berapa hari sampai sekarang? Udah lebih 1 tahun, Pak. Berapa? Lebih 1 tahun, Pak. Maksudnya gimana? Sudah berapa hari setelah semenjak di BAK sampai sekarang? Kami melapor mulai dari tanggal 26 bulan 7 tahun 2022, Pak. Sampai sekarang belum diproses? Diproses, tapi nggak ada pelaku lari, Pak. Besok minta SP2AP. Baru bulan 2 kemarin dikasih kami surat SP2AP, Pak, karena udah Kapan melapor. itu kasihnya? Kasihnya kapan? Apa, Pak? Kasih SP2AP-nya kapan?
Ada lihat ya. Bulan apa? Hasilnya Pak, di surat SP2P dibawa pelaku udah DPO, pencarian polisi Pak. Enggak, saya mau nanya, SP2P diterbitkan kapan? Sejak udah melapor kami di Propam Pak, bulan 6 kemarin. Bulan 6. Baru dikeluarkan surat SP2HP sama kami Pak, orang polisi Pres Madinah. Besok minta lagi. Iya Pak. Minta apa sih penyebabnya sampai tidak bisa menyelesaikan itu? Undang-undang Kapolri disebutkan tidak lebih dari 60 hari harus selesai. Kalau kita gugat tuh polisinya. Iya Pak. Dimintakan aja, besok Bapak kesulitan, Bapak bisa telepon saya akan telepon sendiri yang bicara sama polisinya. Minta ada nomor, waktu laporan ada nomor penyidiknya, pasti. Oke Pak. Nah, nomor penyidiknya kasihkan saya, nanti saya akan sebagai kuasa hukumnya, nanti saya bicara sama polisinya. Siap Pak. Gitu ya. Jadi yang takut saya ini Bapak, kan keluarga pelaku pemerkosaan ini mendatangi kami, memukul kami pada saat itu. Nah, Itu siapanya? Anaknya atau cucunya atau siapa yang datangi? Mertuanya, anaknya kandung, iparnya, ada pamannya. Ada saksinya yang pernah lihat Bapak dipukul? Saksi kami. Nah, Ada saksi kami bahwa dipukul Pak. Dan Berapa dirampas. Dan dirampas. Berapa orang yang melihat? Di luar kami, keluarga apa satu orang. Karena malam-malam itu Pak dipukul. Apalagi di sini, di kampung ini, namanya kampungan, jauh jarak rumah Pak. Ada 100 meter baru ada rumah. Jadi yang diperjuangkan mereka ini Bapak, udah diancam saya bahwa hari Selasa ditangkap saya Pak. Karena mereka udah melapor bahwa udah kami memukul, udah membuat perlawanan. Padahal mereka yang melakukan pemukulan sama kami, sama anakku Pak. Sampai dikeluarkan pisau. Inilah yang takut aku ini Pak. Hari Selasa dibilang isu-isu, banyak dengar tadi. Sampai di SMS kan aku tadi. Dan saya teruskan sama Bapak Kapolres SMS pelaku itu. Bahwa tanggal 5 hari Selasa ini saya ditangkap Pak. Masalah dikarenakan kami udah memukul mereka katanya. Padahal kami malam itu yang didatangin di rumah kami sendiri. Di rumah kami sendiri dipukul kami. Sampai dikeluarkan pisau. Sama sekali malam itu Pak nggak ada perlawanan dari kami Pak. Jadi mereka merekayasa sampai sekarang Bapak. Sampai udah diambil visum dari rumah sakit. Dan inilah yang dibilang hari Selasa ditangkap saya. Nah, pelaku yang 5 orang ini Pak, pengeroyokan, yang sudah diamankan dulu, yang ditetapkan si tersangka udah 3 orang. Yang ditangkap Pak sekitar 2 minggu lalu 2 orang. Yang 1 orang yang sudah ditetapkan 3 orang tersangka lari. Yang 2 orang ini pelaku utama, padahal dia pelaku utama yang melakukan pemukulan sama saya, sama anak saya, mengeluarkan pisau, belum ditetapkan sebagai tersangka sampai sekarang orang polisi Pak. Makanya selalu saya me-SMS-kan penyidiknya Pak, tidak dibalasnya. Saya hubungin pun untuk menanyakan, Pak Julham, kapan Pak ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka yang belum ditetapkan tersangka Pak. Karena dia itu pelaku utama. Jadi nggak ada dibalas-balasnya SMS saya terus Pak, penyidik ini. Bapak di kota mana sih Pak? Di Mandelinata Pak. Mandelinata. Mana? Provinsi Sumatera Utara Pak.
Desa Singkuang, Pak. Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Bapak. Jadi saya pun ini hari Bapak, ya jujur, asli berpikiran terus atau takut dan trauma. Satu hari ini Bapak sampai nggak makan karena banyak yang mengakuti saya bahwa hari Selasa saya ditangkap. Karena saya tengok Bapak, orang itu banyak uang, pelaku. Keduanya ada pengacara. Ketiganya polisi dia, karena inilah semua selama ini bisa dibebaskan karena udah polisi, dia polisi. Iya, Dek. Apalagi ini udah saya laporkan polisi, Pak, makin dongkol semuanya polisi sama saya. Untuk saya ditetapkan saja nanti saya sebagai tersangka, Pak. Ini yang saya takut, Pak. Bapak sudah pernah di PHK belum? Maksudnya di PKH ini apa, Pak? Saya PHK, berita acara keterangan. Pernah dipanggil belum? Sudah, Pak, sudah 4 kali. Bapak tanda tangan enggak? Hah? Bapak tanda tangan enggak? Datang, Pak, datang saya, Pak. Bapak tanda tangan enggak? Iya, Pak, iya. Apa yang Bapak tanda tangan di situ? Ya, keterangan saya, Pak. Kan diambil keterangan kami. Ya. Karena kami melapor dan ditanya saksi. Setelah udah ditanya semua sama kami, menjelaskan bahwa mereka, Pak, mendatangi kami di rumah kami sendiri, meminta berdamai kami kasus pencabulan 20 juta. Dikarenakan kami tidak mau, sehingga keluarga pelaku melakukan pemukulan atau pengeroyokan kepada kami. Itulah cerita keterangan kami semua, Pak, dan sampai saya di berita acara keterangan. Iya, Pak. Ada keterangan lain-lainnya enggak? Apa, Pak? Ada keterangan lainnya enggak? Enggak ada, Pak. Cuman polisi udah turun 2 kali cek TKP di rumahku, Pak. Saya mau tanya dulu. Saya tanya dulu, jangan cerita dulu. Saya mau tanya, akan ditangkap atas dasar laporan. Dilaporkan kenapa Bapak memukul orang tersebut? Iya, Pak. Pernah dipanggil enggak dengan kasus itu? Pernah diambil, iya, 1 sekali diambil keterangan kami, Pak. Keterangan Bapak mengatakan enggak bahwa Bapak mengakui enggak Bapak memukul orang itu? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Ada. Terus Bapak tanda tangan enggak itu PHK-nya? Saya tanda tangani, Pak. Tanda tangannya isinya Bapak mengakui Bapak memukul enggak? Enggak. Enggak. Serius ya? Enggak ada. Iya, Pak. Pasti ya? Pasti, Pak, iya. Oke. Saya yakin besok Bapak tidak akan ketangkap. Kalau kenapa orang polisi untuk menangkap, pertama prosesnya apa? Berita acara keterangan dulu. Kalau PHK itu sudah ada unsur-unsur pidananya, baru nanti ada namanya gelar perkara. Setelah gelar perkara itu baru namanya sidik. Sidik itu nanti Bapak akan di BAP, berita acara akan diperiksa, berita acara pemeriksaan. Setelah Bapak kalau memang unsur itu benar, baru Bapak ada namanya penangkapan. Tapi kalau Bapak belum melampaui sidik, itu tidak ada penangkapan. Oh iya, Pak, ya. Prosesnya itu pun harus ada namanya gelar perkara. Gelar perkara itu reka ulang, Pak. Pada waktu Bapak mukulnya gimana, posisinya di mana, langkah jam sekian kemana, itu harus ada urut-urutannya. Itu setelah itu baru namanya BAP, berita acara pemeriksaan. Baru nanti sebelum BAP akan namanya restorasi of justice atau perdamaian. Oh iya. Setelah restorasi of justice nanti baru Bapak akan di BAP.
Setelah BAP, Bapak akan naik namanya tersangka. Baru Bapak ditahan. Nah. Oh iya Pak. Tidak serta-merta baru BAK langsung ditandakan. Mana ada polisi macam itu. Oh iya Pak ya. Oh. Jadi ada urutannya, ada statementnya. Tidak langsung tangkap. Nah, seperti itu. Apalagi Saya yakin Bapak tidak akan ditangkap besok Selasa. Besok kalau Bapak ditangkap dari Selasa, saya datang ke sana gratis. Benar ya? Kalau besok Selasa Bapak ditangkap, saya akan datang ke sana gratis. Saya akan bebaskan Bapak besok Selasa. Tapi saya yakin besok Selasa Bapak tidak akan ditangkap. Oke Pak. Iya Bapak polisi tidak serta-merta seperti itu. Polisi kayak gitu bisa di pra-peradilan, bisa dipecat tuh polisinya. Oke Bapak mending kayak gitu. Saya mau mukul polisi. Kita berantem sama polisi. Kita tidak ada takut. Polisi itu warga sipil seperti Bapak juga. Cuma dia dipercaya negara untuk memegang senjata api. Hanya itu toh. Buktinya apa? Polisi bukan masuk penjara di lapas mana? Di lapas seperti Bapak. Seandainya di lapas seperti orang-orang biasa saja. Tidak ada di lapas militer. Kecuali TNI. Itu di lapas militer. Kalau polisi sama aja seperti kita semua. Warga sipil. Jadi kenapa harus takut sama polisi? Nggak usah takut kalau memang benar, Pak. Iya Pak. Iya. Kalau Bapak butuh perlindungan hukum, hubungi Bapak Irmansyah itu. Iya Pak. Nanti saya akan bantu